Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita mengawali pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, selesai. Nah, pelajaran kali ini kita kan beberapa kali sudah di pelajaran yang di depannya kan sudah belajar tentang peredaran darah pada manusia dan juga peredaran darah pada hewan. Kita mau belajar ke tema 4, sehat itu penting, di subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah pada manusia. Kita ke tujuan pembelajaran. Yang ketiga, setelah mengamati video dan penjelasan guru, siswa dapat mengkonstruksi gambar cerita satu adegan sesuai kalimat penggalan cerita. Mengkonstruksi itu jadi membuat, kamu membuat gambar cerita satu adegan. Gambar cerita adalah gambar yang menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa, bisa dalam bentuk lukisan, atau gambar atau teknik seni rupa lainnya yang lebih mengutamakan hubungan subjek dengan tulisan yang dimaksud dibandingkan dengan bentuknya. Langkah-langkah membuat gambar cerita. Pertama, menentukan ide. Ide jadi gagasan apa yang mau kamu gambar. Kamu mau menggambar tentang apa di gambar cerita tersebut. Misalkan kamu mau menggambar tentang sekolahan. Idenya tentang kebersihan lingkungan sekitar. Dan menentukan karakter tokoh utama dan karakter tokoh pembantu. Misalkan di situ kamu mempunyai dua karakter, ada karakter yang baik dan ada juga karakter yang jahat. Misalkan dalam sekolah itu ada yang suka membersihkan kelas. Kemudian yang kedua ada yang suka mengotori kelas. Alur yang akan kamu buat itu bagaimana? Disesuaikan dengan keinginan kamu. Kemudian mulailah menggambar sesuai alur cerita. Ini ada contoh tentang gambar cerita. Nah, kemudian ini Kancil itu ketemu siput. Jadi kisahnya itu pada zaman dahulu ada si Kancil yang ketemu siput. Kemudian dengan akal licik, Kancil mengajak siput untuk mengadakan perlombaan lari. Kancil dikenal sebagai binatang yang bagaimana? Cerdik. Yang cerdik. Cerdik. Pintar. Dengan kecerdikannya itu Kancil menggunakannya untuk menipu sesama hewan. Nah, karena itu siput ini sudah tahu akal bulusnya Kancil. Kemudian siput menggunakan strategi bagaimana dia bisa mengalahkan Kancil pada perlombaan lari. Akhirnya siput membawa teman-temannya yang banyak. Ya teman-temannya yang banyak. Jadi di sekitar tempatnya berlari itu tadi, siput sudah memasang teman-temannya. Setiap kali Kancil itu berlari, di depannya sudah ada siput. Nah itu Kancil kaget kok siput bisa menang. Padahal siput jalannya sangat lambat. Tapi dengan kecerdikannya, akhirnya siput bisa mengalahkan Kancil. Berarti di sini Kancil dengan siput cerdik yang mana? Siput. Siput itu tapi dia menggunakan akal dan pikirannya untuk mengalahkan Kancil. Nah, di sini ada hewan mamalia. Hewan mamalia adalah hewan yang selalu menyusui anaknya dan sebagian besar memiliki rambut-rambut yang terdapat pada sekujur tubuhnya. Apa saja contohnya hewan mamalia? Gajah. Sapi. Jadi mamalia itu memiliki peredaran darah tertutup seperti manusia. Jadi darahnya itu melewati pembuluh-pembuluh darah yang menjadikan jantung sebagai tempat utamanya dalam memompa darah. Kemudian, nih di sini ada sistem peredaran darah. Di sini ada jantung. Di situ ada pembuluh-pembuluh darahnya. Jadi jantung itu sebagai pusatnya untuk memompa darah.
Darah. Ah. Kemudian amfibi. Memiliki sistem peredaran ganda dan tertutup. Mengapa dinamakan amfibi? Karena hidup di dua alam. Di air. Oh, hidup di darat dan di air. Contohnya apa? Kata. Kemudian kalau peredaran darah terbuka adalah peredaran darah ke seluruh tubuh atau jaringan yang tidak selalu melewati pembuluh darah atau darah secara langsung menuju jaringan. Contohnya belalang, laba-laba, dan udang. Kalau yang mempunyai sistem peredaran darah tertutup itu kayak kita. Ini pembuluh darah di sini, di nadi-nadi sini ya. Kalau yang peredaran darahnya terbuka, dalam itu berarti ada jaringannya. Jaringannya tertentu. Nah, cara menjaga kesehatan organ peredaran darah pada hewan. Jadi hewan itu juga perlu dijaga organ peredaran darahnya. Kalau itu hewan yang kamu pelihara, bagaimana cara menjaga kesehatan organ peredaran darah pada hewan? Atur. Kemudian yang ketiga, bisa dengan memberikan vaksin. Supaya apa kalau diberikan vaksin? Supaya sehat. Tidak terkena penyakit. Kemudian kamu tahu pantun enggak? Tahu. Pantun itu terdiri dari berapa baris setiap satu bait? 4. Iza, bacakan pantunnya, Le. Pandai berkata, pandai berturur, pandai bertutur, silat lidah, lakukanlah olahraga teratur, agar sehat peredaran darah. Nah, bagus. Itulah cara membaca pantun. Pandai berkata, pandai bertutur. Pandai bertutur, silat lidah. Lakukanlah olahraga teratur agar sehat peredaran darah. Jadi melakukan olahraga agar peredaran darah kita sehat. Nah, itu dinamakan dengan pantun apa? Pantun jenaka. Pantun jenaka adalah pantun yang bertujuan untuk menghibur orang yang mendengar. Terkadang dijadikan sebagai media untuk saling menyindir dalam suasana yang penuh keakraban, sehingga tidak menimbulkan rasa tersinggung orang lain. Contohnya lagi, Pak Ogah dikenal ramah dan dermawan, berapi-api memberikan banyak bantuan. Tetaplah tinggal di rumah dengan nyaman, tapi jangan kebanyakan Rima itu adalah persamaan bunyi pada akhir pada pantun. Seperti yang tadi. Nih, macam-macam rima, ada yang berima AB, AB. Kemudian AA, BB. Kemudian ada juga yang AB, BA. Nah, nih. Ini ada pertanyaan dari teman kalian ya. Tanya apa ini? Nah, rimanya apa pada pantun yang tadi dibacakan sama Iza? Nih, pembahasannya. Baris pertama dengan baris ketiga tadi huruf akhirnya sama. Pandai berkata, pandai bertutur. Sama dengan lakukanlah olahraga teratur. Huruf akhirnya pada baris pertama adalah huruf R. Kemudian pada baris ketiga huruf akhirnya adalah R. Itu dinamakan rima yang sama. Jadi bunyi akhirnya sama.
Jadi rimanya berima ABAB. Baris pertama sama dengan baris ketiga, yang baris kedua sama dengan baris keempat. Ini rimanya ABAB. Kemudian nih latihan soalnya, nanti kamu bisa klik link ini ya. Kemudian kesimpulan pada pembelajaran kali ini, yang pertama tadi kalian belajar tentang apa? Gambar cerita ya. Gambar cerita adalah gambar yang dijelaskan sebagai. Jadi nanti kalian juga gambar cerita di rumah. Yang ketiga tadi kita telah belajar tentang pantun. Nah, pelajaran kita sudah sampai di akhir untuk hari ini. Kalian nanti harus tetap di rumah ya, jaga kesehatan. Kalau tidak perlu tidak usah keluar rumah. Yang nggak masuk hanya beberapa orang. Kemudian Bu Ani akan mengakhiri pelajaran ini. Marilah kita berdoa dulu ya. Berdoa. Ya. Mulai. Berdoa selesai. Pelajaran Bu Ani akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.